Halo kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Bapak Hanafi Yunus selaku pengampu mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam, dan kami dari kelompok 7 akan memaparkan daripada penjelasan mengenai ayat-ayat membangun hukum ijarah, ujrah, dan ju'alah. Kawan, namun pada kesempatan hari ini kita akan memaparkan ada 3 pembahasan yang akan dibahas dalam hal ini. Yang nantinya yang pertama yaitu mengenai ayat-ayat hukum ijarah, ujrah, dan ju'alah. Dan adapun yang kedua, sabab al-nujul dan munasabah ayat-ayat ijarah, ujrah, dan ju'alah. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu kandungan hukum ayat-ayat yang membangun hukum ijarah, ujrah, dan ju'alah. Beberapa pengertian dari ijarah, ujrah, dan ju'alah. Sebagaimana kita ketahui, ijarah atau al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Ijarah menurut arti lugah adalah balasan, tebusan, atau pahala. Selanjutnya, adapun ujrah ataupun dalam fikih muamalah adalah harta yang harus dibayarkan kepada pekerja. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ujrah atau upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun menurut Imam Mazhab Syafi'i, ujrah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Adapun yang terakhir yaitu istilah ju'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Baik kawan-kawan, kita akan memasuki daripada materi yang pertama mengenai ayat-ayat yang membangun hukum ijarah, ujrah, dan ju'alah. Yang pertama, Quran Surat Az-Zukhruf. Ahum yaqasimuna rahmata rabbik Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya yang kedua yaitu Quran Surah At-Tolak yang berbunyi, فَإِنْ أَرَدَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Shadaqallahul azim. Kemudian jika mereka menyusuhkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan,
maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Selanjutnya Quran surah Al-Qasas yang berbunyi, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajarta qawiyyun amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أصق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwahlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang kelima yaitu Quran surat Yusuf yang berbunyi, qalu nafqidu suwa'a maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im Sadaqallahul azim. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita melanjutkan daripada materi kita yang kedua, yaitu mengenai sabab al-nuzul dan munasabah ayat-ayat izarah, uzrah dan ju'al. Selanjutnya kawan-kawan, Quran surah Al-Qasas. Ayat-ayat ini memuat kisah petualangan Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dua putri Nabi Syuaib alaihissalam dan menuntun Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan melakukan transaksi ijarah dan kerjasama serta akad nikah untuk salah seorang putrinya. Ayat-ayat tersebut membangun aturan teknis pengupahan
dan perikatan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah. Ayat ini dalam rangkaian ayat sebelum dan sesudah memuat aturan hukum keluarga yang memuat tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, serta konsekuensinya. Selanjutnya, Quran Surat Yusuf. Ayat ini dalam kajian munasabah memuat cerita strategi Nabi Yusuf alaihissalam untuk memberikan jaminan kepada saudara kandungnya bernama Benyamin ketika ada sandiwara kasus pencurian di istananya, agar bisa menahan adiknya dan melepas kerinduannya. Ayat-ayat tersebut di atas tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sabab nuzul. Karena itu pemahaman ayat bisa ditelusuri dari sisi munasabahnya. Quran Surah Zukhruf ditinjau dari korelasinya. Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan posisi kerasulan Muhammad SAW adalah anugerah dan takdir Allah. Di samping itu, ayat ini menjelaskan tentang bangunan, sistem, dan struktur masyarakat didasarkan pada perbedaan derajat dan status, dengan tujuan saling mengabdi, membantu, dan mengisi kekurangan serta kebutuhan masing-masing untuk yang lain. Selanjutnya, Quran Surat At-Tolak. Ayat ini bila dikaji dari sisi munasabah ayat, maka ayat tersebut memuat aturan yang terkait dengan konsekuensi hubungan perceraian antara suami istri ketika anak masih menyusui dan masih membutuhkan pengasuh ibu. Maka ibu mantan istri berhak atas ujrahnya. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kandungan hukum ayat-ayat yang membangun hukum ijarah, ujrah, dan ju'alah. Ayat-ayat tersebut di atas memuat konsep dan aturan sewa menyewa dan ju'alah sebagai berikut. Ijarah yang pertama adalah akad sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik terhadap manfaat barang yang halal dalam waktu tertentu dengan harga atau nilai tukar tertentu berdasarkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ialah ujrah, adalah akad sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik jasa terhadap jasa yang dibutuhkan dalam waktu tertentu dengan harga atau nilai tukar tertentu berdasarkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ju'alah, adalah janji yang diucapkan oleh seorang kafil kepada pihak yang mampu memenuhi janji dan keinginan seseorang tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah usailah daripada penyampaian dan kesempatan kita pada kesempatan ini, dan saya dan rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan atau kekurangan atau kekhilafan, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama manusia, mengetahui bahwa manusia ini memiliki sifat khilaf ataupun kesalahan. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya kawan-kawan. Sampai jumpa.